Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau menolong kami, menuntun kami di saat kami merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hapor siaunipe songonido, anggo suadong pangulauna, naumate do hadirionna. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Banyak orang membangga-banggakan iman mereka, sementara iman tersebut mandul atau palsu, sebab hanya berkuar-kuar saja tetapi tidak melakukan apapun. Iman mereka tidak berdampak kepada orang lain. Jangan terpisah antara iman dan perbuatan. Di mana keterpautan antara iman dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari? Buktikanlah imanmu bukan hanya dengan mulut, tetapi melalui tindakan-tindakan yang baik dari dalam dirimu. Berbuah yang baik sebagai orang percaya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dimasukkan ke dalam perapian, dan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa yang dituliskan Yakobus tidaklah bertentangan dengan yang dituliskan oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 1, dalam Efesus 2 ayat 8, tentang keselamatan itu sebagai kasih karunia melalui iman kita, bukan hasil usaha kita. Kita yakin bahwa firman Tuhan dalam Alkitab tidak bertentangan, namun saling melengkapi satu sama lain. Antara iman dan buah iman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Seseorang yang memiliki iman yang sejati, maka dia akan menghasilkan buah iman, perbuatan baik. Integrasi iman dan perbuatan tidak terpisahkan antara keduanya. Maka kita harus setia melakukan firman Tuhan. Sadahasadaun nasuboy tarsirang do, hapor siaun dohot pangulaun. Apa gunanya kita mengaku sebagai orang yang punya iman, tetapi tidak ada tindakan? Tidak cukup hanya bersimpati, tetapi milikilah empati. Tidak melakukan apa-apa kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Itu hanya sesuatu yang sia-sia. Semua hanya teori, ucapan, holan hata sabing, dan tidak ada tindakan belaka. Pengajaran ini mengajar dan menyadarkan kita bahwa iman itu harus kelihatan melalui menolong sesama, menolong dengan kasih. Maka tidak hanya dipahami, tetapi harus berbuah dan harus terjelma dalam kehidupan kita. Perjuangan iman kita tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi seberapapun yang ada pada kita dan kita menggunakannya dengan baik, maka kita tidak seperti tong kosong nyaring bunyinya. Berdoalah kepada Tuhan agar kita dimampukan melakukan firman Tuhan sebagai wujud iman kita. Simpati dan empati yang kita lakukan, mari lakukan sekarang, bukan nanti dan besok. Sebab kedua waktu ini terus ada dan terus berjalan. Dalam Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menjadi pendengar firman yang baik berarti juga harus menjadi pelaku firman yang baik. Janganlah kita seperti penyiram air ke atas, basah sebentar lalu hilang tanpa bekas. Tetapi setiap pribadi yang telah mendengar firman dalam kebaktian akan melakukannya dalam hidup dan membawa perubahan di dalam hidupnya sehari-hari. Setialah melakukan firman Tuhan. Allah adalah setia kepada apa yang dijanjikannya. Mari kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai orang yang beriman dan semakin bertumbuh dalam iman yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah hidup kami ini ya Tuhan sebagai alat-Mu
menyatakan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perkatakan dan pikirkan, biarlah semua itu sebagai ekspresi iman kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.